Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga tentu saja saya berharap ya Anda dalam keadaan sehat, tetap terjaga imun Anda ya, dan bisa beraktivitas ya, melanjutkan aktivitas perkuliahan online ya. Baik, setelah di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS kita lanjutkan, yaitu mengenai kalau sebelumnya kita belajar synthesizer, kita mengenal apa itu synthesizer, peralatan musik, audio dan segala macam, maka kali ini kita akan mempelajari digital music production, tentu dengan bantuan salah satu namanya digital audio workstation. Masih ingat apa itu digital audio workstation? Ya, di perkuliahan sebelumnya sudah dibahas itu ya. Seperti apa bentuknya, software kah, apa ya. Nah, kali ini saya akan coba untuk masuk kepada bagaimana memproduksi sebuah musik atau jingle ya. Bukan lagu ya, mungkin kalau lagu mungkin ada aransemen yang menggunakan FL Studio ya, with Loop Studio. Apakah Anda sudah menyiapkan? Ya, Bang belum menyiapkan, berarti Anda menyiapkan dulu. Oke, kita masuk dulu atau masuk ke materi selanjutnya ya. Kita langsung ke slide berikutnya. Ya, tentu kita harus menginstal dulu ya. Apa namanya FL Studio-nya ini ya. Mungkin Anda bisa mendapatkan ya. Oke, mungkin saya juga akan menginstal ya. Sebentar lagi ya, kita install FL. Ya, baik, ini saya akan menginstal FL Studio saya ya. Ini sebenarnya ini versi 64 bit ya. Seperti biasa. Ya, tinggal next saja seperti biasa ya. Untuk all user lah sama ini. Nah, ini ada plugin-pluginnya sebenarnya ya. Ada pluginnya ya, kita naikkan saja. Anda, karena saya tidak menggunakan 32 bit, nggak buat saya hilangkan plugin 32-nya ya. Yang jelas ini ASIO for all kayak gini harus dicentang ya. Plugin database juga banyak nih. Yang mau semua ya, bisa semua. Saya tidak akan ini, karena untuk itu pakai yang simpel-simpel aja saya pakai. Klik next ya. Ya, seperti biasa next. Ini virtual ya. Studio Teknologi PST ya. Dan next juga. Ya, prosesnya sebentar lagi. Ya, sedikit lagi nih ya. Ya, finalisasi outputnya. Ya, agak memang di terakhir-terakhir ini biasanya lama ya prosesnya. Kita tunggu saja.
melakukan konfigurasi. Ya, kita klik next. Jangan lupa ini. Ini saja sudah, saya rasa. Ya. Kita asioporalnya ini harus diinstal, jangan lupa. Karena kalau nggak diinstal percuma untuk ininya. Klik. Ya, sebenarnya ini sudah ya. Ini untuk mobile-nya dia iklan juga ya. Oke, finish. Ya, sebenarnya udah finish ya. Tapi sebenarnya langkahnya ini, tapi ini tidak akan diteruskan ya. Oke, baik. Kalau kita lihat, kita coba dulu environment dari dasar basic banget di environment atau tampilan-tampilan yang ada di FL Studio. Ya, ini mungkin typo ya, environment harusnya N. Nah, saya untuk memudahkan, saya bagi-bagi menjadi nomor 1, 2, 3 ya, 3, 4 ya, 5, 6 ya. Nggak terlalu kelihatan ya, 4 yang dekat sebelah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 dekat 5 ya, 6, 7 dan sini 8 ya, dan 9. Nah, itu mungkin akan saya sedikit saya ulas dulu ya, apa fungsi-fungsinya sebelum kita masuk ke yang lebih detail lagi, misalkan untuk settingan dan segala macamnya ya. Baik, pertama kalau kita sudah menginstal FL, tentunya kita harus tadi ya udah terinstall misalkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, yang pertama yang di bagian satu ada menu bar ya. Jadi menu bar ini berisi ya menu-menu FL Studio ya, mulai dari file seperti biasa ya, edit, add, pattern, view, option, tool dan hub, biasanya ada gitu ya. Nanti mungkin pembahasan detailnya akan apa-apanya kita sambil tutorial ya. Nah, ini sekilas untuk gambaran awalnya dulu. Yang kedua adalah information bar ya. Information bar ini jadi bagian yang akan selalu menampilkan informasi tentang apa yang diklik atau apa yang dikerjakan. Jadi sering-sering melihat bagian ini lah saat Anda mengerjakan di FL Studio, karena ini informasi ini akan sangat membantu Anda. Kemudian yang ketiga adalah play, stop, atau play and stop bar gitu ya. Jadi bagian ini terdapat tombol play tentunya ya, segitiga play gini, segitiga ya, dan stop ya salah kotak ya. Yang gamer malah lebih tahu ya, segitiga sama tapi beda, segitiganya segitiga play dan stop kotak ya, tanda play dan tanda stop ya. Musik yang kita buat juga ada tombol recording ya, biasa record merah ya itunya. Nah, perhatikan juga sebelah kiri kalau bagian ada pattern atau pad menyala, berarti yang di play hanyalah pada pattern yang sedang kita lihat. Sedangkan bila bagian songnya yang menyala, maka bagian yang di play adalah semua yang kita taruh pada bagian playlist. Yang selanjutnya ada yang keempat, itu ya. Yang keempat ada tempo ya. Tempo ini ya bukan tempo koran ya, ini tempo ada ini bagian menentukan tempo dalam namanya BPM, beat per minute. Tempo akan berpengaruh pada kecepatan lagu yang dimainkan ya. Seriosa atau musik yang ngebeat, dangdut koplo itu akan beda temponya ya. Secara default tempo dalam FL Studio adalah 100 BPM. Ya, defaultnya dikasih 100, mungkin Anda bisa turunin, Anda bisa naikkan tergantung yang Anda mau gitu ya.
Maksudnya musik atau tempo musik yang akan Anda buat gitu ya. Jadi bisa mengubah dengan cara ya nanti ada panah kecil itu ya. Ada panah kecil ya, yang ke atas untuk menambah, yang ke bawah untuk mengurangi yang berada di sebelah kanan temponya ini. Yang kelima, ini saya pakai nomor-nomor. Yang kelima, song position maksudnya ya. Bagian ini akan menampilkan posisi lagu pada bar lagu ke berapa atau ke detik berapa ya, ke detik berapa. Nah, ini untuk mengubah-ubah dari bar lagu ke detik ya, cukup diklik di bagian ini, di bagian situ. Nah, nanti bar lagu ininya ini berganti jadi detik ininya, satuannya. Nah, yang keenam adalah pattern. Jadi pattern ini adalah bagian yang menampilkan ya tentunya pattern atau pola ke beberapa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita kerjakan. Untuk menambah pattern cukup dengan menambah klik tanda plus ya, tanda plus di sebelah kanan tulisan patternnya. Nah, untuk memilih pattern tinggal klik bagian tulisan patternnya itu, maka akan muncul menu drop down ya. Untuk kemudian kita pilih apa itu pattern akan maksudnya nanti untuk detailnya pattern ya akan kita detailkan lah di sambil tutorial ya. Nah, sekarang ya kita belajar garis besarnya dulu. Yang ketujuh, yang nomor 7 gitu ya. Browser window di sini adalah bagian berfungsi sebagai browser. Terdapat banyak folder yang sudah di-set untuk FL Studio untuk memudahkan dalam memasukkan VST plugin. VST itu Virtual Studio Technology. Nah, plugin, instrumen-instrumen maupun project yang sudah kita susun. Nah, tentunya kita bisa menambahkannya, caranya akan kita bahas pada ya nanti sambil tutorial lah mungkin ya. Pada bagian ini juga ada history untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan pada musik atau lagu kita. Nah, kemudian ada yang di 8 ini ada channel rec ya. Channel rec ini yang 8 ya. Nanti ini masih kosong nih kelihatannya. Nanti kalau ada penuh nih masih kosong channel rec. Ini bagian yang penting untuk memasukkan instrumen karena awalnya nanti tutorial juga ini harus diisi ya. Juga bisa dipakai untuk membuat beat atau tempo tadi. Misalnya kalau saya biasanya pakai ketukan drumnya gitu ya, atau nanti di organ atau piano seperti apa. Nah, ini penting juga. Oke. Nanti mungkin cara memasukkannya akan saya detailkan setelah slide berikutnya ya, untuk channel rec ini. Kemudian yang 9 adalah playlist ya. Di playlist ini ya, di sebelahnya channel rec gitu ya, situ untuk bagian untuk menyusun pattern maupun sound ya, sound sample lah ya. Sound sample contohnya dulu ya, agar menjadi sebuah lagu yang utuh. Kan tentunya tidak semua masuk lagu ya, kita ambil sampelnya dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya, garis besar daripada tampilan atau user interface atau environment dasar dari aplikasi FL Studio. Oke. Nah, nanti masuk ke dalam mungkin settingan ya. Karena nggak langsung bisa, maksudnya nggak bisa langsung digunakan dengan kita tidak mengecek settingannya, karena nanti hasilnya mungkin tidak sesuai dengan output yang kita kan kalau settingannya tidak sesuai gitu ya. Oke, nanti selanjutnya adalah mengenai setting dasar FL Studio. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, baik ya, slide berikutnya itu memang untuk dasar data atau setting dasar untuk FL Studio ini. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar sebelah sini, itu settingannya ya, seperti itu kurang lebih. Kalau Anda membuka menu setting ya, seperti itu. Nah, jadi gini. Jadi seringkali maksudnya saat kita menjalankan nanti FL Studio, kita tidak bisa mendengarkan musik dari tool lain seperti misalkan media player atau bahkan YouTube gitu ya. Nah, padahal mendengarkan musik dari tool lain dibutuhkan apabila kita ingin mendengar referensi.
Cara agar kita mendengarkan kembali dari tools selain FL tersebut adalah dengan cara close FL Studio. Tapi kalau kayak gini kan nggak praktis ya. Jadi misalkan close lagi, buka lagi ya, tentu tidak praktis. Kejadian ini terjadi karena bagian audio driver FL Studio masih menggunakan audio driver default yang sama dengan audio driver Windows. Nah, itu biasanya kayak gitu. Sehingga kita perlu setting nih, setting dulu di audio drivernya dari FL Studio ya. Cara melakukan setting audio pada FL Studio ya kurang lebih sebagai berikut ya misalkan. Jadi nanti Anda buka audio setting dengan cara misalkan tadi di menu bar ya, saya jelaskan udah di sebelumnya, yaitu ada menu bar ya, menu bar di angka berapa, masih ingat nggak? Menu bar di angka ke berapa, masih ingat? Di angka ke 1 ya tadi itu ya, di menu bar ya. Nah, di menu bar Anda di situ memilih ya, mengklik atau maksudnya mengklik option audio setting. Nah, sehingga nanti akan muncul kayak gini tampilan yang di situ ya. Situ ya. Nah, di situ akan muncul seperti itu. Ada device-nya FL Studio Audio gitu ya. Nah, seperti itu buffer length. Di situ ada 2048 ya, 47 milisecond dan segala macam. Nah, itu. Kemudian setelah Anda membuka menu settingnya seperti ini dengan cara tadi mengklik menu bar option audio setting ya. Nanti Anda pilih pada bagian device-nya. Ini pilih device-nya, harus pilih FL Studio Audio ya. Ini kan di atas ada ya di device-nya FL Studio Audio. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian show audio panel ya. Show audio panel. Nah, di situ akan muncul kayak gitu tuh, show audio panel. Yang kuning ya, situ. Nah, nanti akan muncul pada bagian itu, bisa diklik sebetulnya. Anda ada klik, nanti akan muncul kotak ini yang kayak segini, yang ada buffer length-nya ya. Ada buffer length-nya di situ. Nah, ya pilih aja buffer length-nya yang terbesar. Jadi 1048. Jadi biarkan bagian lainnya dan kondisi default lah, yang lain nggak usah diutak-atik lah ya. Kemudian dari situ kita close ya. Nah, jadi biarkan yang lainnya default lah. Jadi cuma itu aja yang kita rubah ya. Nah, sekarang kita sudah bisa maksudnya Anda sudah bisa memainkan suara dari itu lain saat membuka FL Studio. Yang tadi dari media player, dari dari YouTube ya, dan siap untuk Anda membuat musik ya, atau jingle kalau pendek gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita setting, tentu nanti saya akan ingin menjelaskan mengenai toolbar yang ada di FL Studio ya, supaya lebih lebih Anda tahu lah, lebih dengan adanya toolbar kan lebih gampang ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, kita masuk ke dalam toolbar FL Studio. Di sini saya memudahkan, saya kasih angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, saya mungkin akan menjelaskan satu persatu ya, toolbar ini dan apa gunanya. Jadi berikutnya bagian toolbar yang memiliki banyak fungsi dan bisa ditoggle. Toggle bukan toggle ya, toggle. Jadi nanti klik on, off gitu maksudnya, dinyalakan dan dimatikan. Jadi apabila menyala, warna dari ikonnya adalah orange. Nah, ini contohnya kayak nomor 3 gitu ya. 4, berapa lagi? 6, 9 tuh. Nah, berarti itu nyala tuh sebenarnya, lagi keadaannya nyala. Sedang kalau dimatikan, maka warnanya abu-abu kayak nomor 1, 2, 5, berapa lagi? Ya, 7 betul. Berapa lagi? 8 dan 10. Ya, betul. Nah, jadi masing-masing icon ini akan mempunyai fungsi masing-masing. Coba kita bahas satu persatu ya.
Nah, yang pertama ini adalah yang nomor 1, maksudnya ini adalah metronom, ya. Ini bukan metro mini ya, ini metronom, ya. Jadi apabila si metronom ini menyala, maka akan muncul ketukan metronom sesuai dengan biramanya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wait for input for playing, ya. For playing. Nah, bagian ini sebaiknya dimatikan apabila FL Studio tidak terhubung dengan instrumen apapun. Karena bila menyala, maksudnya karena bila menyala lagu tidak akan menyala sebelum ada inputan apapun gitu ya, maksudnya. Yang ketiga adalah countdown before recording. Jika bagian ini menyala sebelum recording atau rekaman berjalan, akan muncul countdown atau hitung mundur untuk bersiap-siap kayak misalnya 3 2 1 ya. Mungkin jangan sampai countdown-nya dari 99, itu udah kecapean ya nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi bila bagian ini mati, begitu recording diklik maka akan langsung merekam. Jadi seperti itu. Kalau ininya countdown-nya nggak diaktifin, langsung diklik langsung rekam. Biasanya kita belum siap nih, belum ada prepare, makanya perlu mungkin 3 detik ya. 3 2 1 kan, ini untuk mengganti hal semacam itu ya. Kemudian yang nomor 4 adalah blend recording atau overdub ya. Jadi bila dinyalakan ya, rekaman yang sudah ada akan digabungkan dengan rekaman baru. Nah, kemudian bila dimatikan ya, maka setiap melakukan perekaman baru ya, rekaman baru ini akan menimpa rekaman sebelumnya. Jadi overwrite dah kalau dalam komputer gitu ya. Yang kelima adalah loop recording ya. Jadi loop recording ini ya, ini untuk menyalakan ya, atau maksudnya kalau menyalakan icon ini untuk merekam loop pattern ya, piano roll misalkan ya. Di situ ada, nanti kita akan pelajari membuat nada-nada sederhana pada piano roll pada sesi berikutnya ya. Coba. Jadi untuk merekam loop pattern contohnya di piano roll atau pemilihan waktu piano roll ya, playlist atau juga pilihan waktu playlistnya, terus menerus tanpa batas waktu hingga tombol berhenti diklik. Yang keenam, yang keenam adalah typing keyboard to piano keyboard. Jadi apabila dinyalakan, bila kita menekan tombol pada keyboard, maka akan memainkan suatu nada. Bila dimatikan, maka tidak akan ada yang dimainkan bila menekan tombol pada keyboard. Maksudnya apa? Jadi ketika dinyalakan, kita keyboard laptop atau PC kita bisa kayak sama dengan keyboard atau tombol pada piano. Kita bisa memfungsikan itu. Nah, yang ketujuh adalah itu scroll to reach time marker, di mana apabila dinyalakan pada saat memainkan playlist, maka playlist akan di-scroll mengikuti time marker atau bagian yang dimainkan. Nah, bila dimatikan pada saat memainkan playlist, maka playlist hanya akan diam sesuai dengan kondisi terakhirnya. Kemudian yang kedelapan adalah step editing mode. Nah, step editing mode ini bila dinyalakan akan berguna untuk memasukkan melodi note demi note dengan menggunakan MIDI controller atau juga keyboard komputer jika mengetik keyboard ke piano yang diaktifkan. Yang kesembilan adalah enable note or clip group. Nah, jika ini dinyalakan pada saat kita di piano roll, maksudnya pada saat kita di piano roll mengedit sebuah melodi instrumen, apabila dalam pattern yang sama terdapat instrumen lain, maka kita bisa melakukan editing dengan menggeser not instrumen lain, ya, atau bahkan menghapus notnya tanpa perlu memindah-mindah instrumen. Nah, bila takut terjadi hal yang tidak disengaja, sebaiknya icon itu
icon ini dimatikan ya. Ya, karena tadi bisa kegeser-geser gitu ya maksudnya. Ada yang ke-10 yang terakhir adalah bila ini adalah multi link controller. Nah, jika toolbar ini dinyalakan, maka ini bisa untuk menautkan beberapa counter antar muka ke keras MIDI atau pengontrol internal lainnya ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin nanti setelah ini saya akan membahas kalau ini toolbarnya, nanti ada yang namanya editing toolbar ya. Coba nanti akan saya bahas ya pada slide selanjutnya ya. Oke. Baik. Kalau tadi adalah ya toolbar dasar untuk di FL Studio ya. Saya ini akan fokus pada toolbar untuk editingnya, karena nanti kita mau nggak mau kan pasti ada proses editing ya dalam audio seperti ini. Jadi di sini saya kasih nomor ya 1, 2, 3, 4 sampai 10 seperti itu ya. Mungkin akan saya jelaskan secara garis besarnya buat apa. Baik, yang pertama adalah di sini adalah tombol atau toolbar view playlist. Jadi ini berguna untuk menampilkan dan menutup jendela playlist. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya view piano roll ya. Biasanya ada bar-bar gitu ya. Kotak-kotak agak panjang itu. Nah, ini berguna untuk menampilkan dan menutup jendela piano roll pada pattern yang sedang aktif. Biasanya tempo ini ya. Drum juga awal ketukan-ketukannya ini biasanya ditampilkan di piano roll. Kemudian ada namanya view channel rack ya, berguna untuk menampilkan dan menutup jendela channel rack. Nah, channel rack itu apa? Nanti akan saya jelaskan di penjelasan yang selanjutnya ya. View mixer untuk menampilkan dan menutup jendela mixernya tentunya ya. View browser atau picker, jadi untuk menampilkan dan menutup jendela browser ya, di mana di dalam browser terdapat juga biasanya ada plugin picker ya kan, atau buat mengambil plugin, karena banyak juga nih di FL Studio dengan teknologi BST-nya plugin-pluginnya ya. Kemudian yang keenam, nomor 6 ini open project atau plugin picker. Ya, ini gunanya untuk menampilkan project yang sedang aktif dan plugin picker yang sudah dipakai. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh yang di sini yang ketujuh. Open plugin atau project picker berguna untuk menampilkan semua plugin yang bisa diambil untuk dipergunakan dalam project. Ya, seperti itu kurang lebih. Yang ke-8 adalah view tempo taper ya. Berguna untuk menampilkan dan menutup jendela tempo taper yang berguna untuk deteksi tempo sebuah lagu gitu. Yang nomor 9 gitu ya, untuk editing biasanya ini untuk view touch controller ya. Di mana ini berguna untuk menampilkan dan menutup jendela touch control yang bisa dihubungkan dengan hardware touchpad atau ya semacam itulah ya. Yang ke-10 yang terakhir. Nah, biasanya ini membuka untuk namanya ini launch content library ya. Ini biasanya untuk membuka halaman content library pada alamat ya ini situsnya FL, image line, konten, kategori, all bahasa. Nah, ini kalau ini harus internet terkoneksi. Nah, jadi kurang lebih itu beberapa editing toolbar ya, yang penting yang mungkin harus kita kenali sehingga nanti dalam pembuatan musiknya ya dengan menggunakan FL Studio itu kita bisa lebih gampang gitu, mana yang seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ya, jadi untuk itu nanti akan kita materi berikutnya. Di materi berikutnya kita akan coba untuk
mengenalkan bagaimana kita coba memasuk ke apa itu channel rack and step sequencer ya, yang kayak gitu-gitu. Oke, baik, kita nanti jelaskan channel rack dan step sequencer di slide berikutnya. Nah, baik ya, sekarang kita akan membahas channel rack and step sequencer. Ya, pada dasarnya channel rack adalah sebuah tool yang memiliki instrumen yang dapat menghasilkan suara. Jadi selain itu juga bisa berisi generator internal yang mengontrol automation-nya. Jadi setiap pattern memiliki akses ke semua instrumen di rack tersebut. Ya. Atau dengan kata lain, semua pattern dapat dimainkan dari set instrumen yang sama. Pattern tidak terbatas pada instrumen tunggal, karena mereka bisa juga berisi instrumen atau sequencer yang lainnya. Data musik dapat datang dalam bentuk step sequence pada step sequence dan scoring pada piano roll. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Piano roll itu bukan hanya untuk piano ya. Jadi drum nanti ketukan-ketukan itu akan masuknya di piano roll itu, karena nanti urutannya menggunakan semacam bar-bar gitu ya, balok-balok gitu. Nah, baik, kita lanjut lagi, yaitu step sequencer adalah grid ya, kotak-kotak sequencer ya, yang tadi saya bilang balok ya. Step sequencer ya, kotak-kotak grid balok berbasis pattern yang ideal untuk menciptakan drum loops. Nah, ya drum loop. Kenapa kita tadi saya bilang bahwa piano roll itu bukan artinya instrumennya harus piano, bukan. Itu istilahnya untuk karena tadi grid kotak tadi ya, adanya drum loop. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk lagu itu memulai sebuah aransemen lagu, biasanya kita mulai dengan tempo. Ya, tempo instrumen yang gampang untuk menetapkan tempo atau sebagai referensi tempo yaitu drum. Nah, jadi di sini jadi nanti sequencer ini biasanya berbasis pattern yang ideal untuk menciptakan tadi drum loop dan melodi-melodi yang simpel dulu ya. Dan otomatis data yang terlihat dan menggunakan ya, biasanya channel kita kenal dengan istilahnya pattern. Pattern termasuk piano roll, step sequencer, atau automation data. Oke. Kira-kira itu yang bisa tadi secara singkat saya jelaskan mengenai channel rack dan step sequencer. Nah, kita akan bahas, coba akan saya jelaskan secara global saja. Ini ada yang apa, bagian-bagian apa yang ada di channel rack dan step sequencer ini. Ya, karena nanti pasti ini pertama kali awal biasanya pasti akan masuk ke sini dulu sebelum ke yang lain-lain gitu ya. Nah, saya di sini memang menandakan pakai nomor ya biar gampang gitu, maksudnya tidak langsung ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang nomor 1 ya biasa ini kalau ada tanda bawah adalah berarti menu undo ya kayak gitu, menu atau undo, ada klik di menu atau undo-nya. Bagian itu biasanya membuka menu pada bagian channel rack ini dan step sequence ini, juga melakukan undo apabila ada langkah yang salah nggak jadi gitu ya. Untuk isi menu mungkin nanti akan dijelaskan pada bagian yang lain lah ya, kalau terlalu banyak ya. Nah ini nanti ini saya jelaskan secara singkat-singkatnya dulu ya, supaya Anda juga nggak terlalu pusing nantinya ya kan. Yang kedua, atau yang nomor 2 maksudnya ya, itu adalah channel view. Nah, di mana channel view itu pada bagian ini bisa memilih apakah mau melihat semua channel, channel audio atau web, atau satu channel saja, atau audio channel saja, atau automation channel saja. Nah, gitu. Ini sebenarnya nomor 2, kita punya opsi-opsi itu. Yang selanjutnya adalah yang namanya yang ketiga itu situ yang ujung ya, sebelah sana itu graph view. Yang sebelah kirinya ada graph view, ada ini ya, diagram batang itu
graph view yaitu untuk melihat dan mengatur velocity ya. Masih ingat nggak velocity? Di kuliah pertama, di kuliah awal-awal itu ada velocity, ada amplitudo gitu-gitulah, ada envelope gitu ya. Ada pitch. Nah, masih ingat nggak? Maka kalau belum masih lupa, balik lagi ke kuliah yang di awal-awal. Coba apa itu velocity? Jadi di situ untuk mengatur velocity, panning dan event-event lainnya ya. Sedangkan sebelah kanannya itu sifatnya toggle ya. Tahu kan toggle? Klik mati, klik hidup gitu ya. Yaitu interaktif step sequencer yang akan memperlihatkan step sequencer. Step sequencer. Nah, itu step sequencer itu maksudnya yang mana? Yang di nomor 8 itu yang ada kayak mouse apa kayak mobil parkir itu ya. Nah, itu step sequencernya itu. Itu interaktif step sequencer. Atau piano roll. Tahu piano roll? Ya, piano roll bukan yang di sini ya. Ada grid-gridnya nanti. Atau piano roll overview yang akan memperlihatkan seluruh kondisi piano roll pada pattern yang dipilih. Kemudian ada channel yang 4 itu ada channel availability ya. Jadi pada bagian ini apabila menyala biasanya ditandai warna kuning kayak atau orange ya. Jadi maka suara akan terdengar. Bisa juga dibuat mute ya, mute atau tidak terdengar suaranya. Ditandai dengan warna abu-abu ya. Kayak tadi yang saya dijelaskan di toolbar tadi yang sebelumnya. Atau solo ya. Ya ini bukan berarti Anda dari Solo bisa kalau yang dari Jogja nggak bisa. Ini Solo artinya yaitu mendengar hanya channel tersebut saja. Jadi satu channel saja, nggak semua channel yang ada ya. Hanya channel Solo yang menyala, secara channel lain akan termute. Nah, ini mungkin pernah saya jelaskan juga lagi di Ableton Live ya, lagi di synthesizer di AW gitu ya, lagi membahas di AW. Karena ini juga di AW, FL Studio juga di AW ya. Ini mungkin agak view-nya tampilannya agak lebih simpel sih menurut saya ya untuk yang pemula gitu ya. Kemudian yang 5 adalah pan and volume setting ya. Pan and volume setting itu mengatur panning dan volume awal untuk suatu channel. Jadi di sini adalah bagaimana bagaimana kita bisa mengatur volume pertama kalinya. Yang keenam adalah mixer tracking ya, mixer track routing maksud saya, mixer track routing. Nomor 6 ini pada bagian ini kita bisa mengubah-ubah angka assignment root channel. Jadi angka assignment root channel pada mixer. Nah, bagian ini akan lebih mungkin nanti apa itu assignment root channel dan segala macam ya. Mungkin pas nanti ada di materi mixing dan mastering saja ya. Karena semua dibahas di sini nggak kelar nanti semua. Ya, nanti pas apa itu root channel nanti pada materi mixing dan mastering. Nah, selanjutnya adalah channel instrumen. Channel instrumen itu nomor 7 ya. Ini nomor 7 channel instrumen. Ini adalah instrumen atau alat musik yang di-assign pada suatu channel bisa di-insert atau di-request sesuai kebutuhan. Jadi maksudnya, wah kalau ini nggak cukup ya nomor 7 itu kita bisa assign tertentu aja. Misalkan di situ ada kuning tuh ya. Berarti cuma kick doang. Ini kebetulan ini adalah drum ya, drum. Ada kick itu yang bass yang di bawah yang kalau untuk membunyikannya kita harus kayak menginjak pedal gas ya. Mungkin ada yang drummer di sini ya, pasti tahu lah ya. Ya, ada head yang depan itu, ada snare ya. Ada snare itu yang drum yang di depan itu yang ada gitu bunyi snare. Nah, itu drum kan banyak ya ininya. Kalau Anda yang drummer udah tahu lah pasti ya. Drummer kan ada snare, ada tom tam, ada head ya, gitu-gitu. Nah, itu jenis-jenisnya. Kalau kick seperti apa? Kick itu yang drum yang di bawah kalau drummer itu ya. Snare itu yang di depan, yang ada senarnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti Anda kalau mau mencoba akan beda ada ininya. Nah, itu ketukan-ketukan itu yang akan mereferensikan sebuah lagu atau musik, tempo sebuah lagu atau musik. Jadi biasanya kalau saya itu akan membuat temponya dulu. Nanti instrumen lain biasanya akan baru menyusul ya, jadi yang pertama kali biasanya drumnya dulu. Itu yang nomor 7. Kemudian yang 8
on, nah itu step sequencernya. Ya tadi seperti yang saya bilang bahwa ini memperlihatkan sequennya. Jadi nanti yang nyala mana. Jadi bagian ini juga memperlihatkan piano roll atau otomatisasinya nanti, atau kita bikin perulangan looping seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Oke. Nanti mungkin bagaimana memasukkannya, bagaimana apa namanya kita mengganti, menghapus instrumen dan segala macam. Ya nanti mungkin lebih pada tutorial saja ya. Tutorial saja, oke. Seperti itu.